Baik, perkenalkan saya Nadir Fikria dengan NIM G2010147. Baik, di sini saya akan menjelaskan biografi tentang Erving Goffman, lahir di Alberta, Kanada pada tanggal 11 Juni 1922. Ia merupakan seorang sosiolog dan dipandang sebagai tokoh kultus dalam teori-teori sosiologi. Dan orang tuanya Max dan Anne Goffman adalah orang Yahudi Ukraina yang beremigrasi ke Kanada sebelum kelahirannya. Setelah orang tuanya pindah dari Manitoba, Goffman bersekolah di Sekolah Menengah Teknik Saint John dan juga di Winnipeg pada tahun 1939. Ia memulai studi di Universitas Bidang Kimia di Universitas Manitoba, kemudian Goffman beralih ke studi sosiologi di Universitas Toronto dan menyelesaikan BA-nya pada tahun 1945. Lalu Goffman mendaftar di University of Chicago untuk sekolah pascasarjana dan menyelesaikan PhD-nya. Dalam sosiologi pada tahun 1953 dilatih dengan tradisi sekolah sosiologi Chicago, Goffman melakukan penelitian etnografi dan mempelajari teori tradisi etnografi dan mempelajari teori interaksi simbolik. Studi besar pertamanya untuk disertai doktoralnya adalah akun interaksi sosial sehari-hari dan ritual di Anset, sebuah pulau di antara. Kemudian Goffman menikahi Angelica Scott pada tahun 1952 dan setahun kemudian pasangan itu memiliki anak yang bernama Thomas. Kemudian Goffman wafat pada tahun 1982 pada usia 60 tahun setelah sempat menjabat sebagai presiden dari American Sociological Association. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Agustin Rahman dengan NIM G.2010195. Kita sudah tahu siapa itu Erving Goffman. Beliau adalah seorang sosiolog yang sangat berpengaruh pada abad 20 dikarenakan kontribusinya yang sangat signifikan dan juga teori yang bertahan hingga sampai saat ini. Banyak sekali karya-karya Erving Goffman yang sudah ia keluarkan dan dituangkan ke dalam buku-buku. Ada salah satu buku yang sangat berpengaruh ataupun yang sangat terkenal dan yang sangat fenomenal. Bahkan hingga sampai saat ini buku tersebut masih asik dipelajari oleh orang-orang. Buku tersebut berjudul The Presentation of Self in Everyday Life yang terbit pada tahun 1956. Buku tersebut berdasarkan penelitiannya di Kepulauan Shetland, di mana dia menggunakan pendekatan dramaturgi untuk mempelajari hal-hal kecil mengenai interaksi tatap muka. Singkatnya, dunia seolah-olah disulap oleh Erving Goffman seakan-akan pertunjukan teater. Dunia ini adalah panggung teater itu dan kita adalah aktor-aktornya. Kita sedang asik memainkan peran-peran yang kita punya. Erving Goffman secara sempurna menjelaskan bagaimana, kapan, di mana, mengapa, dan apa saja peran kita pada teater itu. Seolah-olah Erving Goffman menjadi seorang scriptwriter teater. Banyak orang mengatakan bahwasanya buku Erving Goffman ini adalah teori dramaturgi. Ada juga yang menamakannya pengelolaan kesan atau impression management. Meskipun begitu, substansinya masih sama saja. Buku ini terkenal di kalangan sosiolog Amerika pada abad 20 dan juga tentunya mempunyai tempat tersendiri di hati para pembacanya. Mengapa demikian? Erving Goffman mempunyai ataupun mencoba untuk memindahkan realitas kita sehari-hari layaknya pertunjukan teater ke dramaturginya atau ke teori dramaturginya. Kita masing-masing adalah aktor yang siap berakting dan kita pun bisa berakting ataupun memainkan peran apa saja tergantung di mana kita dan siapa audiens kita. Kita adalah aktor yang siap berkelana dari panggung satu ke panggung yang lainnya. Lalu, apa peran Anda pada teater ini? Perkenalkan, nama saya Aldi Regusti dengan NIM G2010182. Di sini saya akan menjelaskan asal-usul dramaturgi. Nah, dramaturgi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu dramaturgi, dari kata drama, yang berarti seni atau teknik drama dalam bentuk teater.
Dramaturgi ini pertama kali dipopulerkan oleh Aristoteles. Ia merupakan filsuf Yunani bahwa penampilan atau drama-drama yang berakhir tragedi atau tragis maupun kisah-kisah komedi. Menurut Goffman, dramaturgi ini adalah sebuah sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia. Situasi dramatik yang seolah-olah terjadi di atas panggung sebagai ilustrasi untuk menggambarkan individu-individu dan interaksi yang dilakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Secara ringkas, dramaturgis merupakan pandangan tentang kehidupan sosial sebagai serentetan pertunjukan drama dalam sebuah pentas. Di sini Goffman juga memperkenalkan dramaturgi pertama kali dalam kajian sosial psikologis dan sosiologi melalui bukunya. Bukunya itu adalah The Presentation of Self in Everyday Life. Buku tersebut menggali segala macam-macam perilaku interaksi yang kita lakukan dalam pertunjukan kehidupan kita sehari-hari yang menampilkan diri kita sendiri dalam cara yang sama dengan cara seorang aktor menampilkan karakter orang lain dalam sebuah pertunjukan drama. Layaknya drama, aktor dramaturgi memperhitungkan setting, kostum, penggunaan kata, dan tindakan nonverbal lain. Dalam dramaturgi kita dapat menghayati peran menampilkan penampilan, kebiasaan, sehingga dapat memberikan feedback yang sesuai yang kita mau. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap orang akan melakukan impression management sesuai dengan apa yang ia ingin tampilkan di depan panggung, baik itu sangat berbanding terbalik dengan kehidupan di belakang dia atau hanya terdapat sedikit perbedaan dengan ia di panggung belakang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Honsa Haula dengan NIM G2010161 akan menjelaskan mengenai teori dramaturgi. Teori dramaturgi menurut Goffman adalah keberadaan kita dalam masyarakat yang diibaratkan sebagai sebuah teater, karena di dalamnya terdapat stage juga penonton. Di atas panggung tersebut, kita mulai berdrama, sehingga semua mata tertuju kepada kita. Sehingga timbul penilaian-penilaian yang seringkali membentuk self-image, juga social image, yang membuat manusia terdorong untuk memberikan kesan terbaiknya kepada masyarakat. Kerangka tubuh dramaturgi dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama yaitu panggung depan atau front stage, yang kedua itu panggung belakang atau backstage. Panggung depan atau front stage dibagi kembali menjadi tiga bagian. Yang pertama latar panggung, yang kedua penampilan diri, dan yang ketiga peralatan untuk mengekspresikan diri. Yang pertama, latar panggung, di mana drama tidak sepenuhnya ditentukan oleh karakter tokoh. Adanya latar panggung membuat drama kembali lebih hidup. Yang kedua, penampilan diri. Penampilan diri seorang tokoh menjadi pusat perhatian sekaligus juga penentu hidup atau tidaknya suatu drama itu. Dan yang ketiga, peralatan untuk mengekspresikan diri. Peralatan ekspresif juga membantu untuk mendukung karakter tokoh. Alat-alat ekspresif yang bisa menjadi pendukung akting seorang tokoh menjadi lebih hidup. Nah, selanjutnya adalah backstage atau belakang panggung, seringkali dipergunakan oleh tokoh-tokoh untuk mempersiapkan teknik-teknik aktingnya yang akan ditampilkan di depan panggung nanti. Pada panggung belakang, seorang tokoh berperilaku bebas tanpa perlu sebuah ekspektasi karakter. Dia bebas berakting karena tidak akan terlihat oleh audiens. Itulah sebabnya panggung belakang masih bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu backstage, yang kedua itu offstage. Dimana apabila masih ada interaksi yang dilakukan oleh para tim, tokoh kepada sutradara, itu dikatakan backstage. Namun apabila tokoh sendiri bergumul dengan dirinya sendiri, itu dikatakan offstage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Rahma Aulia dengan NIMGI 2010-142. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh teori dramaturgi. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa di teori dramaturgi mengibaratkan manusia memainkan sebuah peran atau pertunjukan di atas panggung. Nah, panggungnya ini terbagi menjadi dua. Ada panggung backstage,
atau panggung belakang, dan ada panggung front stage atau panggung depan. Teori dramaturgi ini sangat erat dan relevan hubungannya dengan kehidupan manusia. Untuk lebih mudah memahami teori dramaturgi ini bisa dicontohkan dengan kehidupan di sekitar kita sehari-hari. Nah, di sini saya mengambil contoh ada seorang anak yang bernama Fatimah. Fatimah ini adalah seorang anak dari petinggi agama atau ulama di kampungnya. Ketika Fatimah hendak keluar rumah, ia selalu menggunakan pakaian syar'i. Ia tidak menggunakan pakaian yang dipakai remaja seumurannya. Fatimah juga aktif mengajar ngaji anak-anak di sekitar rumahnya. Dan ia juga menggunakan sosial medianya, tidak untuk membagikan foto selfie-nya, tetapi menggunakan media sosialnya ini untuk membagikan hal-hal positif seperti memberikan kata-kata positif atau kata-kata motivasi, dan kemudian membagikan potongan-potongan ayat Al-Quran yang memiliki arti tentang kehidupan. Nah, sikap yang ia bentuk inilah yang dinamakan dramaturgi. Fatimah sebagai seorang anak ulama atau petinggi agama di kampungnya yang dicirikannya dengan sikap dan sifat tadi ketika Fatimah berhadapan dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di sekitar kampungnya. Kehidupan Fatimah ketika bermasyarakat inilah yang dinamakan objek depan atau front stage dalam teori dramaturgi. Tetapi ketika Fatimah sedang seorang diri di dalam kamar, dia adalah individu yang sangat berbeda. Dia adalah remaja pada umumnya. Kehidupannya tidak melulu tentang menghafal, mengaji, namun ketika ia sendiri, ia juga bisa melakukan hobi-hobinya seperti mendengarkan musik-musik K-pop, menonton drama-drama Korea. Ia bisa menjadi pribadi yang berbeda yang jarang diperlihatkan di depan publik. Keadaan seperti ini disebut dengan backstage atau belakang panggung dalam teori dramaturgi. Fatimah ketika di backstage atau ketika ia di kamar sendirian melakukan hal tersebut, tetapi mengapa ketika Fatimah berhadapan dengan masyarakat di sekitar kampungnya, ia tidak memperlihatkan hal-hal tersebut? Hal ini bisa jadi karena kebiasaan Fatimah menonton drama Korea atau mendengarkan musik-musik K-pop itu kurang berkenan jika dilihat oleh khalayak, karena mengingat Fatimah ini adalah seorang anak dari ulama atau petinggi agama di kampungnya. Nah, jadi dari contoh ini adalah bagaimana seorang Fatimah memainkan perannya sebagai anak petinggi agama dilihat oleh masyarakat. Jadi Fatimah ini seperti sedang berada di suatu panggung di mana dirinya harus tampil dengan apa yang ia kenal tentang dirinya, yaitu anak perempuan petinggi agama yang solehah, dan Fatimah menjalankan peran tersebut. Dari contoh kasus Fatimah ini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Bisa kita lihat bahwa teori dramaturgi ini sangat bermanfaat untuk kita agar kita bisa memposisikan diri sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, serta kita jadi lebih bijak dalam berpenampilan, bersikap, dan bermasyarakat. Mungkin itu saja contoh yang bisa saya berikan untuk teori dramaturgi ini. Terima kasih.